Setelah berkunjung pada April 2022 lalu, Dr. Agustin Teras Narang kembali berkunjung menuju Desa Buntoy. Nah, lewat dermaga Mintin, rombongan pun melakukan penyeberangan menuju Desa Buntoy. Sungguh indah kan perjalanannya. Lihatlah bagaimana Sungai Kahayan begitu terlihat elok dalam perjalanan ini. Nah, dalam kesempatan ini, Dr. Agustin Teras Narang akan mendorong upaya dalam menjadikan Desa Buntoy sebagai desa adat, sebuah proses yang sudah dimulai cukup lama. Nah, dalam kesempatan kali ini merupakan sebuah keberuntungan karena mendapat dukungan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Nah, lihat bagaimana Dr. Agustin Teras Narang ketika disambut di Desa Buntoy. Nah, bagaimana Pak Teras menyapa dulu nih warga sebelum menyapa pemerintah daerah, menunjukkan kerendahan hati beliau dalam menghormati masyarakat dan rakyat yang juga menjadi bagian dari warga yang harus dilayani oleh pemerintah. Ini merupakan sikap seorang pelayan masyarakat yang harus ditiru dan diteladani. Nah, dalam kesempatan ini, Bapak Dr. Agustin Teras Narang juga mendapat sambutan dari generasi muda yang begitu mencintai dan siap sedia melestarikan kebudayaan dan adat di desa setempat ini. Nah, lihatlah mereka bersemangat, bukan? Begitu elok, indah, dan juga bersemangat tarian ini. Ini merupakan tarian penyambutan yang menjadi bagian dari adat kebiasaan di Desa Buntoy. Nah, lihat indah sekali, bukan? Di desa ini ada juga Sungai Kahayan Hilir yang juga berkelok indah mengalir dan memberikan kehidupan bagi warga di sekitar. Lihat bagaimana kemudian perpaduan antara alam yang indah, tarian, dan juga adat yang sungguh-sungguh mempesona. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Desa Buntoy, boleh sekali-sekali datang, terutama mereka yang datang dari luar Kalimantan Tengah. Nah, ini merupakan proses musyawarah di dalam bagaimana masyarakat desa setempat mempersiapkan perencanaan desa. Dan inilah pesan Dr. Agustin Teras Narang kepada masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang telah berupaya di dalam rangka untuk mewujudkan perencanaan. Jadi sekali lagi mewujudkan perencanaan di dalam rangka keinginan kita untuk membentuk desa adat. Sebagaimana aturan yang berlaku bahwa negara kita ini adalah negara hukum, negara kita ini adalah negara kesatuan, negara kita ini adalah negara yang menghormati adat istiadat, dan kemudian yang paling penting di dalam rangka mewujudkan bermasyarakat berbangsa, maka unsur musyawarah untuk mufakat itu adalah yang paling penting. Apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari musyawarah untuk mufakat. Tentu proses ini harus didahului dengan suatu langkah-langkah yang positif. Pertama, tentu menjadi satu pertanyaan besar. Apa itu desa adat? Dan kemudian bagaimana keberadaan dari desa yang ada sekarang ini? Undang-undang yang menyangkut mengenai masalah desa jelas mengatakan bahwa memberikan hak kepada masyarakat untuk membentuk desa dan desa adat. Artinya di sini adalah undang-undang kita, termasuk diantaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945 kita, di pasal 18b-nya membuka kepada kita di dalam rangka untuk mengembangkan potensi yang ada di wilayah kita masing-masing. Kalimantan Tengah adalah salah satu daerah yang mempunyai potensi di dalam rangka untuk mengembangkan adat serta kebudayaannya. Kita punya perda terkait dengan masalah lembaga adat. Saya pernah terbitkan di tahun 2008. Kemudian kita sudah punya peraturan gubernur yang terkait dengan masalah pembukaan lahan tanpa membakar.
dan kemudian kita juga mengatur berkenaan dengan bagaimana membakar lahan, tetapi dengan peraturan-peraturan yang ketat. Bagaimana kepala desa memberikan izin berapa hektar, kemudian camat berapa hektar, kemudian kabupaten, kemudian gubernur. Ada aturan-aturannya. Ini apa? Ini adalah merupakan bagian di dalam rangka kita menghormati adat istiadat kita yang sudah ada. Apakah kita abaikan? Apa yang pernah dilakukan oleh para leluhur kita, apakah kita tinggalkan? Kita sempurnakan. Era berubah. Zaman dulu nenek moyang kita tidak semudah seperti apa yang kita lakukan di dalam hal berkomunikasi. Apa yang saya bicarakan pada detik ini seketika itu bisa didengar oleh saudara-saudara kita yang berada di mancanegara, dimanapun mereka berada. Tapi zaman dulu untuk ke Banjarmasin saja memerlukan waktu beberapa hari. Artinya apa? Perkembangan zaman bukanlah berarti bahwa kita kembali kepada zaman yang lalu. Tidak. Tetapi dengan adat, dengan kebudayaan yang ada di daerah kita, kita mesti kombinasikan dengan kehidupan yang ada sekarang. Era telekomunikasi sudah berkembang dan kita harus sesuaikan. Prinsip dari desa adat adalah menghormati adat dan kebudayaan yang ada berasalkan dari leluhur kita masing-masing. Apakah adat kita membedakan kita? Tidak. Adat kebudayaan kita tidak pernah membedakan kamu suku apa, kamu agama apa. Kita adalah satu, warga negara Indonesia yang kebetulan berada di Desa Buntoy yang mempunyai adat istiadat. Tetapi apakah kita tidak menghormati kebudayaan atau adat atau tata cara dari saudara-saudara kita yang lain? Tidak. Nah, desa adat ini adalah sebagai salah satu langkah bagi kita di dalam rangka kita melestarikan. Apa yang kita berada di Kumahai. Ini adalah merupakan suatu kebanggaan. Kemudian modernisasi dengan adanya rumah bambu, rumah humbang. Ini adalah merupakan suatu kombinasi yang luar biasa yang ada di Desa Buntoy. Tidak ada semua orang, tidak ada desa yang seperti di Desa Buntoy. Sandung, Tege Pirek, Sandung Haiter. Pirek. Ayo, kita anu adat. Telo epat. Pak Kades. Pirek. Jahawen 6. Artinya apa? Artinya Desa Buntoy punya potensi di dalam rangka untuk mengembangkan itu. Nah kemudian masalah, ada satu pertanyaan. Apakah dengan desa adat kemudian berubah berkenaan dengan masalah anggaran? Ya pasti ada perubahan. Tetapi apakah perubahan ini mengakibatkan kerugian bagi desa? Tidak. Pak Sekda tadi sudah menyampaikan, sudah pernah berkunjung ke Bali. Di Bali ada desa adat, saya tidak tahu persis di kabupaten mana, yang menolak untuk diberikan bantuan oleh pemerintah. Karena apa? Karena mereka sudah lebih dari cukup. Karena apa? Karena mereka lebih mementingkan kepentingan di dalam rangka untuk mengembangkan adat dan kebudayaannya mereka. Kemudian berkenaan dengan pembakaran lahan, kita punya adat bagaimana membuka lahan, bagaimana pada saat kita akan panen. Jadikan itu
sebagai mata pencaharian dari kita. Kita tinggal kirim kok pakai sosmed, media sosial. Kita bilang bahwa akan ada pembukaan lahan dengan seizin dari aparatur, yaitu dengan melakukan pembakaran dengan terbatas, misalnya setengah hektar, misalnya 1 hektar. Kita ada ritual-ritual yang tidak bertentangan dengan unsur-unsur yang berlaku. Nah, ini semuanya adalah merupakan bagian di dalam rangka untuk mengembangkan. Tadi Pak Camat khawatir desanya, desa yang bagus ini akan terkendala oleh anggaran. Ya, kita akan cari tahu dulu apa plusnya dan apa minusnya. Kalau ada keuntungannya, kalau ada kerugiannya, kalau ada kerugian, bagaimana kita mencari agar bisa melebihi dari yang diperoleh sekarang? Taruhlah sekarang misalnya dana desa, taruhlah misalnya sekarang 800 juta misalnya. Ya, kita akan cari bagaimana bisa melebihi dari 800. Kemudian adatnya lebih kita kembangkan. Tadi tarian-tariannya itu luar biasa. Potensi-potensi generasi mudanya kita tingkatkan. Ini memerlukan langkah persiapan yang perlu dengan pendekatan yang harus dengan teliti. Kalau istilah saya itu harus terstruktur betul-betul, dan kemudian kita harus bertindak dengan sistematis, dan kemudian jelas apa yang akan dicapai. Jadi mohon maaf, kita pada hari ini bukan hanya sekedar setuju atau tidak setuju. Sekali lagi saya mohon maaf. Tetapi yang paling penting bagi kita di sini adalah sejauh mana pemahaman kesiapan dari masyarakat kalau ini menjadi desa adat. Saya berterima kasih dengan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang telah berkenan untuk mendengar apa yang saya usulkan pada saat itu, dan saya menyadari betul bahwa usulan saya tidak mudah. Saya menyadari betul bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Saya menyadari betul bahwa kita harus melengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang mungkin tidak mudah. Harus ada perdanya, harus ada persetujuan dari beberapa tingkat, bukan hanya Kabupaten Pulang Pisau, perlu ada dari provinsi. Nanti pada saatnya kita harus melangkah lagi ke pemerintah pusat, ada kementerian-kementerian terkait. Secara khusus di sini adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, Transmigrasi. Kita harus menyampaikan dulu permohonan-permohonan. Kita harus menginventarisasi dengan baik bagaimana status lahan yang ada di Desa Buntoi ini. Apakah dia kawasan hutan, apakah dia APL? Dan kita harus secara baik untuk menginventarisasi bagaimana jumlah penduduk, bagaimana kapasitas dari penduduk di sini, berapa S1-nya, berapa S2-nya, berapa tamatan SMA-nya, berapa tamatan SMP-nya, berapa tamatan SD-nya, bagaimana kesehatannya, sejauh mana puskesmas itu bisa memberikan layanan kesehatan. Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi Pumpung Hai ini adalah sebagai suatu langkah awal di dalam rangka untuk melakukan persiapan-persiapan yang lebih detail. Nah, sudah jelas kan? Mari kita doakan supaya agenda ini berjalan lancar dan didukung oleh pemerintah daerah setempat. Nah, saatnya Dr. Agustin Teras Narang kembali menuju tempat yang lain. Salam Barigas.